Tuhan baik untuk kita semua. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa dan hebat ini. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Karena ini merupakan satu ayat saja, kita baca, apa salahnya kita baca bersama-sama. Sambil saudara duduk saja, kita baca satu ayat ini yang menjadi renungan kita pada ibadah Minggu Raya pada hari ini. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11, yang sudah dapat katakan amin. Amin. 2, 3 mulai. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi di situ ada kalimat ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema tunggu waktu Tuhan. Kita belajar menunggu dan menanti waktu Tuhan. Pengkhotbah di sini menegaskan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti waktu Tuhan itu waktu yang indah. Waktu Tuhan itu waktu yang pas, yang bagus. Menurut anggapan Tuhan dan bukan menurut anggapan kita. Karena kalau menurut anggapan kita belum tentu pas di mata Tuhan. Kalau apa yang sudah pas di mata Tuhan itu berarti juga yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena apa yang menurut kita itu baik belum tentu bagus untuk Tuhan. Tetapi apa yang bagus dari Allah sudah pasti yang terbaik dan bagus untuk saya dan saudara sebagai manusia. Jadi tema khotbah pada hari ini adalah tunggu waktu Tuhan. Kita belajar menunggu, kita belajar menanti waktu Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah, kata firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Siapakah saya dan saudara sehingga kita mampu menerka pikiran Tuhan? Kita mampu menyelami apa yang menjadi angan-angan dan kepikiran Allah itu. Tidak ada yang sanggup. Firman Allah berkata, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, kepikiranku bukanlah kepikiran. Jadi saya dan saudara tetap bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang menunggu waktu Tuhan. Memang kadang kalau persoalan menunggu ini, tidak semua orang bisa, saudara. Semua orang kan pengen cepat-cepat. Hidup ini, maunya yang instan aja, maunya yang cepat-cepat. Memang kalau persoalan menunggu ini tidak semua orang mampu dan sanggup untuk menunggu dengan sabar. Kita manusia mau pengen cepat, berkat itu maunya cepat. Doa itu cepat dijawab. Pergumulan itu cepat dijawab Tuhan. Itu kita manusia maunya seperti itu. Karena kehidupan sekarang ini kalau saya dan saudara perhatikan semua serba instan, semua serba mudah. Kita lihat segala sesuatu dalam hidup ini semua terasa begitu cepat. Mau pingin cepat manusia, mau pingin cepat sampai tujuan, kita pesan vaksin, tidak mau berlama-lama. Mau pingin makan, kita mau cepat supaya kita tinggal main rebus saja mie instan. Ya, kita rendam dia. Ibu gembala bilang cor mie instan. Ibu gembala punya makanan favorit waktu kuliah di Malang, itulah makanan. Jadi setiap hari ini kalau lapar cor mie instan. Jadi tinggal main rebus saja, tinggal main rendam saja. Jadi segala sesuatu manusia sekarang adalah maunya yang instan. Mereka tidak sanggup untuk menunggu. Mereka tidak mampu untuk mengantri. Jadi kehidupan manusia kita sekarang ini seperti kita berada di tempat antrian.
Pernahkah kau mengantri? Itu sangat membosankan. Bapak Segembala saja kadang tidak tahan kalau mengantri. Apalagi itu kalau antriannya panjang. Wah. Kita mengantri di mana-mana. Di kantor lurah mengantri untuk kita terima beras, bantuan beras. Di bank pun kita mengantri. Padahal uang kita ada di dalam dan kita tinggal pergi ambil saja. Tapi harus kita budayakan budaya mengantri. Uang kita ada di sana. Tapi kadang kita harus mengantri ke ATM untuk mengambil uang kita. Jadi apa-apa memang semua kita seperti ada di tempat antrian. Dan kadang di tempat antrian ini membuat saya dan saudara tidak tahan. Jadi itulah kita menunggu. Tetapi kalau saya dan saudara sabar menunggu, jawaban dan apa yang kita terima juga hasilnya luar biasa. Karena kalau saya dan saudara terburu-buru, kadang hasilnya kurang maksimal. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menerima berkat Tuhan, orang-orang sukses itu, mereka tidak memulai dengan begitu cepat, tetapi mereka memulai dari bawah, mereka merayap. Ada proses mengantri dan ada proses sabar yang mereka harus alami dan mereka harus jalani. Jadi mereka mengalami hal itu. Saya dan saudara kita belajar menunggu waktu Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kenapa kita harus menunggu. Yang pertama, kita harus menunggu sampai Tuhan memperlengkapi saya dan saudara. Ada maksud Tuhan kenapa kita harus menanti. Tuhan memakai kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dulu. Sebelum saya dan saudara terima berkat itu, Allah mempersiapkan hati kita. Supaya begitu kita terima berkat itu, kita tidak kaget. Kita tidak menjadi orang udik. Sehingga kita kemudian begitu terima berkat itu, kita menjadi lupa dengan segala-galanya. Kita menjadi lupa akan Tuhan sang pemberi berkat, dan bahkan kita lupa diri kita sendiri. Sampai orang berkata, "Hei kakak, kau sampai lupa diri sendiri." Kita menjadi lupa. Banyak kali orang terima berkat itu tidak siap hatinya. Dia menjadi lupa segala sesuatu. Dia menjadi lupa akan Tuhan. Sampai dirinya pun dia lupa. Tidak tahu dia sebenarnya siapa. Keluarga pun dia menjadi lupa. Kenapa? Karena berkat itu membuat dia harus tidur di luar. Dia terpaksa harus menginap di hotel berbulan-bulan dan keluarga dikesampingkan. Keluarga diabaikan. Kenapa? Ada berkat toh. Semua menjadi serba mudah buat dia. Dia tinggal paku kaki saja, pesan teh dan pesan kopi, maka ada pelayan yang datang untuk mengantarkan buat dia. Rumah ada, tetapi tinggal pun tidak di rumah. Dia makan pun sudah makan di luar, padahal istri jago masak. Tetapi dia makan di luar. Kenapa? Dia menjadi lupa akan segala sesuatu. Orang-orang menjadi lupa, sikap hati mereka tidak siap untuk menerima berkat itu. Inilah yang saya dan saudara mesti waspadai. Orang yang tiba-tiba baru diberkati Tuhan sedikit, langsung mereka menjadi lupa. Yang pertama, saya dan saudara menunggu sampai Tuhan memperlengkapi kita. Kenapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Tuhan harus memperlengkapi kita. Tuhan mau supaya kita siap hati dengan baik. Tuhan mau supaya saya dan saudara dipersiapkan dengan matang. Ada kaderisasi yang bagus, yang mantap yang harus dipersiapkan. Layaknya sebagai seorang tua yang mempersiapkan anaknya untuk mengganti posisinya kelak nanti. Entah dia menduduki jabatan sebagai direktur perusahaan kah, atau di mana saja. Bahkan dalam dunia pelayanan saja, seorang hamba Tuhan mempersiapkan anaknya supaya dia menjadi hamba Tuhan yang berhasil kemudian hari. Menjadi seorang hamba Tuhan yang diberkati dan dipakai Tuhan. Jadi dia bukan menjadi hamba Tuhan yang dak-dakan. Sebab kalau dia dak-dakan, wah, nanti segala sesuatu dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Jadi dia harus matang. Saya dan saudara harus dipersiapkan Tuhan. Kita harus matang dalam pelayanan, matang dalam pekerjaan,
matang dalam segala profesi kita masing-masing. Kita harus matang. Dan Tuhan membutuhkan kita membutuhkan proses itu, dan Tuhan membentuk saya dan saudara. Ada waktunya. Pengkhotbah ini menjelaskan segala sesuatu, ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu mencabut. Ada waktu untuk melahirkan, dilahirkan, dan ada waktu juga untuk menikah. Ada waktu untuk menangis, tetapi ada juga waktu di mana saya dan saudara tertawa. Segala sesuatu ada waktunya di bawah kolong langit ini. Saudara mungkin hari ini lagi susah. Percaya, siap-siap, sedikit lagi saudara akan naik ke atas untuk tersenyum. Saudara mungkin hari ini sedang berada di posisi bawah, dan saudara berkata susah. Saudara siap-siap, karena sedikit lagi tangan Allah akan mengangkat kita, dan kita akan berada di posisi di atas. Jadi segala sesuatu kita jalani dengan sabar, kita tabah. Apalagi pelayanan itu memang harus dikerjakan dengan setia, dan kita harus sabar. Jemaat-jemaat kita yang mereka bekerja ini, tanyakan pada mereka apa itu proses sabar sampai mereka bisa ada duduk di dalam pemerintahan, mereka duduk di kantor. Wah, itu tidak mudah. Itu prosesnya bukan 2 minggu punya urusan, itu bertahun-tahun mereka sabar menanti waktu itu. Apa yang saudara tunggu hari-hari ini, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi yang pertama, Tuhan mempersiapkan kita dulu. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49, firman Allah berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal diam dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus berpesan kepada murid-murid, "Aku akan mengirim seorang penolong, seorang pribadi yang lain yang bernama Roh Kudus. Tetapi syaratnya kamu harus menanti, kamu harus tinggal di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana ya, kamu harus menanti di situ. Kamu tinggal di situ, kamu bersabar, karena aku akan memperlengkapi engkau." Yesus terangkat ke surga, murid-murid tidak langsung memberitakan firman. Mereka menunggu. Ada saatnya mereka bersabar dulu. Yesus berkata, "Kau kembali ke Yerusalem menanti, sebab saya akan memperlengkapi engkau terlebih dahulu. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku," kata firman Allah. "Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus naik ke sorga disaksikan 500, pasang mata 500 orang. Tetapi yang menanti di kamar loteng Yerusalem hanya 120 murid saja. Pertanyaannya, 380 orang itu ada di mana? Dan mereka kemana sebenarnya? Kok yang setia hanya 120 orang saja? Bukankah waktu Yesus terangkat ke sorga, Rasul Paulus berkata di dalam Korintus bahwa 500 orang yang menyaksikan? Kenapa kok hanya 120 orang saja di kamar loteng Yerusalem mereka setia menanti janji Bapa itu? Menanti janji itu sampai mereka diperlengkapi dan dipenuhkan. 380 orang itu pada kemana? Saya dan saudara bersabar. Dan kita lihat hasil dari penantian dan kesabaran mereka. Dari 120 murid ini apa yang terjadi? Mereka dipenuhkan. Mereka dipakai dan diurapi Roh Kudus. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Mereka dipenuhkan Roh Allah memakai mereka dan menghinggapi mereka. Kenapa? Karena hasil dari penantian. Hanya 120 murid saja yang berdoa. Saya dan saudara belajar setia dalam pelayanan. Kita tertanam dalam pelayanan. Kita setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita mengabdi. Jadi kalau kepada pemerintah saja kita mengabdi. Karena ada istilah di negara, itu dia mengabdi bagi negara.
seluruh hidup dan raganya buat negara. Bayangkan, kenapa buat Tuhan kita tidak bisa mengabdi? Dia Tuhan yang punya hidup ini, bahkan dia Tuhan yang punya negara ini. Dia yang punya segala lautan dan segala isinya. Bumi, lautan dan segala isinya punya Tuhan. Kenapa saya dan saudara tidak bisa mengabdikan diri kepada Dia? Dalam Alkitab pada tokoh-tokoh hebat yang menanti janji Allah, mereka sabar menunggu waktu Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi tokoh-tokoh Alkitab hebat ini mereka membuktikan bahwa hasil dari kesabaran, hasil dari menunggu, hasil dari menanti itu luar biasa hasilnya. Yusuf misalnya menunggu 13 tahun, baru Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan dia menanti janji itu, menanti waktu itu bukan waktu yang mudah. 13 tahun baru dia bisa jumpa dengan saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Siapa lagi? Daud. Daud 12 tahun menanti janji itu. Karena dia waktu diurapi tidak langsung jadi raja. Dia masih dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. 12 tahun waktu yang tidak pendek, waktu yang panjang untuk menanti. 12 tahun barulah dia resmi duduk di singgasana memerintah sebagai raja. Siapa lagi? Ada Abraham, menanti janji Bapa itu, menanti janji Allah itu, diberikannya lagi Ishak, anaknya yang luar biasa itu. Berapa tahun? 25 tahun. Jadi Yusuf 13 tahun, Daud 12 tahun, Abraham 25 tahun menanti janji Tuhan. Siapa lagi? Nuh, membangun Batra. Berapa lamanya dia menanti itu? 120 tahun, lebih lama malah. 120 tahun dia khotbah kepada manusia saat itu. 120 tahun dia khotbah, sampaikan bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Ayo mari kita bertobat dan berbalik dari segala cara hidupmu yang tidak benar itu. 120 tahun dia berkhotbah kepada manusia. Saya hanya 8 orang yang masuk Batra, kata firman Allah. 120 tahun khotbah, berapa jiwa diselamatkan? Hanya 8 orang. Siapa lagi? Yesus harus menunggu usia 30 tahun baru dia memberitakan Injil. Saudara menunggu berapa lama hari-hari? Saudara tetap bersabar. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Keberhasilan semuanya bersumber dari Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus menanti? Tuhan harus memperlengkapi kita dulu. Yang kedua, kenapa kita harus menanti? Karena semua berkat, semua anugerah berasal dari tangan Allah. Keberhasilan semua berasal dari tangan Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Firman Allah, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi karena bersama dengan Tuhan yang besar, bersama dengan Tuhan yang hebat, mereka dipakai Tuhan, mereka diurapi Roh Kudus, dan mereka bisa melakukan tanda-tanda yang heran. Sehingga orang bisa terheran-heran. Kenapa? Karena Allah yang bersama dengan mereka adalah Allah yang besar. Siapa saya dan saudara? Orang-orang tahu kita kok, latar belakang kita. Siapakah kita? Siapakah jemaat GPDI Damai? Saya dan saudara kecil. Saya dan saudara mungkin tidak muncul di permukaan, karena saking kecilnya kita tersembunyi di sudut kota. Ini kan di kota, tetapi saya dan saudara kita berada semacam di sudut-sudut kota. Kita bukan berada semacam di tempat-tempat yang strategis, di mana semua mata memandang. Sehingga itu tukang OJK atau supir taksi begitu lewat, mereka langsung lihat ini GPDI Damai punya gereja. Kita tersembunyi mungkin.
Tapi kalau bersama dengan Tuhan, dia sanggup memunculkannya. Bersama dengan Tuhan, dia sanggup memunculkan saya dan saudara, sehingga kita bisa timbul ke atas. Orang-orang akan bertanya dan tawarkan jasa, tawarkan diri. Tanpa saya dan saudara tawarkan jasa kepada dia, ikut saya kakak, ikut saya sembahyang di GPDA. Tidak perlu, Tuhan sendiri yang memunculkan kita. Mereka yang tawarkan diri, kau sembahyang di mana saudaraku? Saya sembahyang di GPDA. Bolehkah aku ikut bersamamu? Oh bisa. Siapa saya dan saudara? Kita orang-orang biasa, kita orang-orang kecil. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat perkara-perkara kecil. Bersama dengan Allah yang besar, kata firman Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Gereja mula-mula itu hebat karena mereka melibatkan Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus menanti dan menunggu waktu Tuhan? Ayub 23 ayatnya yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa kita harus bersabar? Kita tunggu saja waktu Tuhan. Kenapa kita harus menunggu? Biarkan dia yang membentuk saya dan saudara, sampai saya dan saudara benar-benar siap. Izinkan tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita. Dia sendiri yang memproses saya dan saudara. Seandainya kata Ayub, jalan hidup ia tahu, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau emas murni itu kan harga jualnya lain. Dia harus melalui api pembakaran yang luar biasa untuk sampai dia mencapai titik kemurnian. Ada emas-emasnya yang terlihat begitu luar biasa, wah mengkilat. Kenapa? Karena dia sudah melewati proses pembakaran. Tetapi saudara harus tahu, saat si tukang emas, si tukang perak dia membakar dan mengolah emas itu, dia berada di dekat tungku pembakaran. Dia tidak tinggalkan emas itu berada dalam api pembakaran, dia tinggalkan begitu lalu dia jalan, tidak. Dia harus ada di depan tungku untuk memperhatikan. Jadi saat saya dan saudara dibentuk Tuhan, Tuhan tidak pergi tinggalkan kita. Dia ada di dekat kita. Jadi kalau saudara hari ini sedang berteriak karena sakit penyakit, kita berteriak karena berbagai tantangan dan persoalan, kita berkata, aduh Tuhan cukup, saya tidak sanggup lagi. Belum, Tuhan bilang belum mencapai titik kemurnian. Tahan sedikit lagi. Emas itu kalau dia punya mulut, dia akan berteriak, panas, minta ampun. Stop, jangan dibakar lagi, saya tidak tahan. Jadi kalau hari ini kita melewati masa-masa sukar, saudara tetap bersabar. Api pengujian Tuhan, api pemurnian Tuhan sedang membakar hidup saya dan saudara, supaya kita muncul seperti emas, emas yang murni. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita, kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Tetapi yang terutama adalah tubuh, kita persembahkan kepada Dia. Segala sesuatu tubuh kita dalam milik Kristus. Firman Allah berkata, sebab tubuhmu, sebab hidupmu bukan milikmu lagi, melainkan telah menjadi milik Kristus. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu saudara harus pikir dua kali kalau saudara berbuat dosa. Saudara harus pikir kalau saudara berada di jalan yang salah. Karena hidup saya dan saudara sekarang bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Saudara harus berpikir-pikir lagi. Kalau saudara emosi dan ingin mau keluarkan maki, saudara pikir. Karena hidup kita sekarang adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Tubuh kita adalah menjadi tubuh milik Kristus. Kalau tubuh kita menjadi tubuh milik Kristus, pikiran kita juga harus pikiran Kristus. Perkataan kita juga adalah perkataan Kristus. Tingkah laku, tindakan, apapun itu yang kita kerjakan semua harus seperti Kristus. Karena seluruh hidup kita telah menjadi milik Kristus. Kata-kata kita adalah kata-kata Kristus. Kata-kata kita yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata pilihan. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang bukannya menjas dan menjatuhkan orang lain.
Kata-kata yang bukan melemahkan, tetapi kata-kata yang membangun, mengangkat, mendorong orang maju. Bapak, ayo setia. Kenapa sudah 3 minggu ini Bapak tidak sembahyang? Banyak pergumulan anak. Setia, Bapak percaya ada Tuhan yang sanggup menolong. Bagi Dia segala hormat kemuliaan. Dia adalah sanjungan dan kita berikan yang terbaik kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Kita bersyukur buat firman.